Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua yang ada di rumah. Apa kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali berjumpa bersama Bu Umi di Sentra Imtak ya. Kali ini di Sentra Imtak kita akan belajar mengenai transportasi laut. Nah teman-teman, kira-kira teman-teman tahu nggak nih alat transportasi laut apa? Nah, sesuai dengan judulnya, yaitu adalah kapal laut. Nah, kapal laut merupakan alat transportasi laut yang digunakan manusia untuk bepergian menggunakan jalur air. Nah, kapal ternyata juga tidak bisa digunakan hanya untuk penyeberangan manusia loh teman-teman. Ternyata kapal juga bisa mengangkut barang-barang yang jumlahnya jauh lebih besar. Nah, untuk mengenal dan mengetahui apa saja kegunaan dan fungsi dari kapal dan ada kapal apa saja yang ada di lautan, yuk sama-sama kita dengarkan penjelasan berikut ini. Kapal merupakan salah satu transportasi yang banyak digunakan oleh masyarakat. Nah, transportasi air ini dinilai sebagai transportasi yang efektif teman-teman. Karena kapal memiliki kapasitas dan daya angkut yang lebih besar jika dibandingkan dengan transportasi darat maupun udara. Nah, pada umumnya kapal merupakan kendaraan besar yang digunakan untuk mengangkut penumpang dan barang melalui jalur laut dan sungai. Akan tetapi, fungsi kapal juga tidak hanya sebatas untuk membantu penumpang ataupun barang melintas menyeberangi laut. Beberapa kapal juga digunakan sebagai kendaraan patroli di daerah laut. Nah, jika teman-teman di rumah ada yang bilang, loh kok perahu nggak disebutin sama Bu Umi? Ya, meskipun kapal dan perahu sama-sama berkendara di air, namun kapal memiliki perbedaan dengan perahu ya teman-teman. Kapal adalah kendaraan besar yang dapat mengangkut penumpang serta barang di daerah seperti sungai-sungai besar, seperti Sungai Mahakam, Sungai Kandilo, Sungai Kapuas, dan sungai-sungai yang besar lainnya. Dan juga selain di sungai juga bisa melalui jalan laut. Nah, sedangkan perahu ukurannya lebih kecil dari kapal sehingga memiliki fungsi yang berbeda dengan kapal. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis kapal yang ada di perairan laut Indonesia maupun laut yang ada di dunia ini ya teman-teman. Terdapat beberapa jenis kapal atau berbagai jenis kapal. Nah, yang pertama ada jenis kapal angkatan laut. Nah, jenis kapal angkatan laut ini ada beberapa macam ya teman-teman, tapi Bu Umi hanya menyebutkan jenis kapal angkatan laut yang utama saja. Nah, kapal angkatan laut ini berfungsi untuk membantu operasi militer di daerah laut. Kapal jenis ini biasanya berupa kapal induk, kapal perang, dan kapal selam. Nah, selanjutnya kita akan berpindah ke kapal selanjutnya, yaitu kapal barang atau kapal pengangkut barang. Bisa dilihat seperti di gambar, terlihat banyak peti-peti kemas ya teman-teman ya. Nah, gunanya kapal ini adalah untuk mengangkut barang yang ukurannya lebih besar dan jumlah barangnya juga tidak sedikit teman-teman, tapi jumlahnya sangat banyak. Nah, kapal-kapal sejenis ini bisa teman-teman temukan di pelabuhan. Kapal barang ini juga beragam jenisnya, mulai dari kapal kontainer, kapal tanker,
kapal pengangkut barang curah, kapal pengangkut mobil, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu kapal penumpang. Nah, kapal penumpang ini memiliki fungsi untuk mengangkut penumpang dalam jumlah ratusan bahkan ribuan. Nah, kapal penumpang sendiri terdapat beberapa jenis. Di antaranya ada kapal pesiar, ada kapal samudra, dan ada juga kapal feri. Nah, jika teman-teman bertanya, di mana ya Bu saya bisa melihat kapal penumpang ini berlabuh? Nah, pastinya teman-teman bisa menjumpai di pelabuhan. Di pelabuhan mana? Nah, di pelabuhan Balikpapan di Semayang. Nah, teman-teman, kalau teman-teman sering ke Balikpapan melewati pelabuhan Semayang, pasti teman-teman pernah melihat ada kapal yang sedang menurunkan penumpang atau kapalnya lagi mau berangkat berlayar. Nah, biasanya penumpangnya banyak sekali ya teman-teman. Nah, itu tadi adalah kapal penumpang karena memang dia murni mengangkut hanya penumpang saja ya teman-teman. Nah, terus bagaimana Bu kalau dengan kapal feri? Tadi kata Bu Umi, kapal penumpang termasuk kapal feri. Ya, memang kapal feri merupakan kapal pengangkut penumpang dan kendaraannya. Jadi kendaraan yang diangkut pun bisa berupa mobil pribadi, mobil bus, mobil truk, ataupun mobil trailer. Nah, yang muatannya banyak sekali. Nah, itu bisa diangkut menggunakan mobil feri. Nah, ternyata teman-teman, kapal feri ini tidak hanya menyeberangi antar teluk saja, tetapi dia bisa membawa barang beserta penumpang melewati lautan Pulau Jawa, lautan Pulau Sumatera, lautan Pulau Sulawesi. Nah, itu dia ya, berkat jasa kapal feri kita bisa menikmati hasil bumi yang bukan dari Kalimantan saja. Nah, itu gunanya kapal feri, termasuk mengangkut bahan-bahan makanan, bahan-bahan sayuran yang ada ditanam di luar Pulau Kalimantan. Nah, gimana Bu kalau feri yang ada di Balikpapan dan di Penajam? Ya sama, bedanya kapal feri yang kita gunakan untuk menyeberangi Balikpapan Penajam itu kapasitasnya lebih kecil dan lebih sedikit. Nah, begitu ya teman-teman penjelasan seputar tentang kapal dari Bu Umi. Semoga penjelasannya bisa membantu teman-teman menambah pengetahuan teman-teman yang ada di rumah. Nah, selanjutnya kita akan memasuki ke kegiatan inti. Kegiatan inti dari Sentra Imtak kali ini yaitu mengenal kosakata bahasa Arab kapal. Nah, bahasa Arab kapal kemarin sudah teman-teman dapatkan di minggu yang lalu di nyanyian kosakata macam-macam alat transportasi. Jadi di minggu ini teman-teman hanya mengulang dan menuliskan kosakata bahasa Arabnya kapal itu apa, seperti apa cara melakukan kegiatannya. Yuk kita simak. Itu tadi adalah kegiatan dari Sentra Imtak hari ini ya teman-teman. Semoga dengan video yang Bu Umi berikan kepada teman-teman bisa bertambah pengetahuannya, bertambah ilmunya dari video singkat yang Bu Umi buat hari ini. Nah, sekiranya cukup sampai di sini kegiatan dari Sentra Imtak kali ini. Sampai bertemu di minggu depan dan semoga kegiatan dari Sentra Imtak ini tidak memberatkan teman-teman yang ada di rumah.
Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di minggu depan dengan kegiatan yang berbeda. Dadah.